Tim Raja Wali berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan yang sempat bersembunyi di dalam hutan nih, Bro and Sis. Nah, penangkapan ini berlangsung dramatis karena si pelaku sempat mencoba melawan kepolisian. Bro and Sis, ingat ya, mau lu sembunyi dimanapun, di laut, di pantai, di gunung, di bawah ketek mak lu kagak bisa lari. Mendapat laporan terkait tindak pidana pembunuhan di sebuah perkebunan wilayah hukum Polres Muara Enim, Sumatera Selatan, Satreskrim Polsek Tanjung Agung langsung membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Tanjung Agung, nanti di perjalanan juga kita akan dibantu oleh Kades setempat dan juga masyarakat yang akan menunjukkan lokasi pondok tempat pelaku bersembunyi. Informasi dari masyarakat bahwa saat ini pelaku berjumlah 2 orang dan jaraknya sudah cukup jauh, berada di Palang di wilayah Muara Emil. Pelaku cukup berbahaya, informasi menggunakan senjata api, sehingga dalam hal ini kita akan di backup full oleh Satuan Reskrim Polres Muara Enim, tim Raja Wali. Setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan bukti, diketahui bahwa korban yang bernama Sahrudin tewas akibat luka tembak di bagian punggung dan luka bacok di bagian kepala. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku yang teridentifikasi bernama Supriyadi. Menurut informasi, pelaku berada di TKP pembunuhan yang tak lain adalah kebun miliknya di tengah hutan, kawasan Muara Elim, Tanjung Agung, Muara Enim. Bersama kepala desa dan adik pelaku, Satreskrim Polsek Tanjung Agung yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Sawal dengan didampingi Kanit Pidum Tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim, Ibda Ahmad Faizal Junaidi ke lokasi untuk menangkap pelaku. Akses jalan menuju ke lokasi hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor dan berjalan kaki. Lokasi pondok tempat persembunyian pelaku yang berada di tengah hutan ini pun membuat polisi harus ekstra berhati-hati akan serangan hewan buas yang berada di dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan selama 10 jam, petugas akhirnya tiba di tempat persembunyian pelaku. Tak ingin kehilangan buruannya, polisi langsung mengepung pondok pelaku. Itu juga. Diam, betul. Polisi. Petugas berhati-hati karena pelaku diduga masih menyimpan senjata api rakitan yang digunakan untuk membunuh korban. Lari kau. Kena dia, kena. Bukan menyesali perbuatannya, pelaku Supriyadi malah menyambut kedatangan polisi dengan sebilah golok tajam. Jangan. Pak Kades. Woi, Kades itu. Jangan. Ya Budiado. Tak ingin keduluan oleh pelaku, polisi langsung melepaskan tembakan untuk melumpuhkan serangan pelaku. Sabar ya. Sudah. Hah? Taruh. Hei, letakkanlah itu kamu tuh. Sudah letaklah. Letakkanlah. Tapi upaya polisi sia-sia, lantaran pelaku yang diduga mendalami ilmu kebal ini dengan santai menangkis tembakan polisi. Letakkanlah. Awas sekali. Woi, Letakkanlah. nak berkawan tak? Itu cuma dihi, woi. Hah? Tidak ada apa-apa kau. Sudahlah nak. Woi, ada Kades. Tak ingin menimbulkan korban jiwa, akhirnya polisi dibantu kepala desa setempat membujuk korban untuk menyerahkan diri. Kau melawan, langsung san kecak ke.
Setelah hampir 1 jam melakukan perlawanan, akhirnya pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menghabisi nyawa korban. Jangan ada bergol itu. Oi, Didengar apa deh? Didengar. Kami katik nyakitinya. Katik kami nyakitinya. Siapa nama apa? Kesanto pintu kedobrak. Dobrak pintu jadi menghalangi pintu. Jadi ini. Tuan dulu ini lah di tangan dia. Ada. Tahu umur saya itu. Kawannya anak putih. Iya, risiko yang borgol motor ini. Yang tahu nih tadi. Pakai baju. Pakai baju. Pakai nilai ini aku di kamu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh korban lantaran sakit hati dengan korban yang menyebutnya orang sebutan. Kami mendapat laporan dari masyarakat adanya tindak pidana pembunuhan di wilayah Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Setelah melakukan penyelidikan, kami mendapat laporan dari masyarakat terkait keberadaan pelaku. Pelaku berjumlah 2 orang yang mana tinggal agak jauh dari masyarakat. Setelah itu, masyarakat menunjukkan lokasi keberadaan pelaku yang berada di sebuah pondok di tengah hutan. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan motif sakit hati karena perkataan korban yang mana diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu untuk apa? Meminjamkan uang kepada orang hutan. Seperti itu. Jadi pelaku sakit hati, lalu keesokan harinya pada saat korban berada di kebun, pelaku yang berjumlah 2 orang membacok bagian kepala belakang, lalu setelah korban terkapar, baru pelaku menembakkan korban menggunakan senjata api rakitan. Selain pelaku, polisi juga menyita 3 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis serta pasal 338 KUHP karena dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan ancaman hukuman seumur hidup kurungan penjara.